مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada saat ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan kajian kita masih berbicara masalah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa waktu yang lalu kita telah membahas hikmah Isra Mi'raj dari segi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hikmah Isra Mi'raj dari segi ilmu pengetahuan. Saat ini akan berbicara masalah Isra Mi'raj dan pentingnya masjid bagi kita, bagi umat Islam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Saya ambil potongan dari ayat itu, kalimat minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram Mekah ilal Masjidil Aqsa sampai ke Masjidil Aqsa Palestina. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Isra Mi'rajnya dimulai dari Masjidil Haram Mekah sampai ke Masjidil Aqsa Palestina. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra-nya dari masjid, tujuannya ke masjid? Ini menunjukkan betapa penting peranan masjid bagi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus dan secara umumnya bagi umat Islam. Padahal banyak tempat-tempat lain, tempat-tempat yang bersejarah ataupun tempat-tempat yang baik, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai dari Masjidil Haram Mekah sampai ke Masjidil Aqsa Palestina. Kemudian kalau kita ingat sejarah hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdakwah di Mekah selama 13 tahun, ternyata banyak sekali halangan dan rintangan. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disakiti, yang pada akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pindah ke daerah Yasrib, yaitu daerah Madinah. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru sampai di kota Yasrib, Madinah, pertama kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibangun adalah masjid. Ada 3 hal yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad sampai ke Yasrib ataupun sampai ke Madinah. Yang pertama, membangun masjid. Kemudian yang kedua, mu'akhah, yaitu mempersaudarakan antara orang-orang yang ikut Nabi Muhammad pindah dari Mekah ke
Yasrib atau Madinah atau kaum Muhajir, kemudian disambut oleh kaum Ansor, kemudian dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat perjanjian antara Nabi Muhammad dengan orang-orang Yahudi. Nah, di sini yang saya ambil pertama, yaitu Nabi Muhammad baru datang ke kota Madinah, ke kota Yasrib, tetapi yang dibuat oleh Nabi Muhammad pertama kali adalah masjid, yaitu masjid di daerah Quba. Nah, kenapa Nabi Muhammad SAW membangun masjid? Padahal Nabi Muhammad baru sampai di kota Yasrib, tentunya belum banyak orang-orang yang masuk Islam, orang-orang yang langsung mengikuti ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dari masjid ini kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan beberapa kegiatan yang berpusat di masjid ini sampai kemudian Islam sampai tersebar ke seluruh Yasrib, bahkan kembali sampai ke Mekah. Kaum muslimin, para pemirsa yang dimuliakan Allah. Dari sini bisa kita lihat betapa penting peranan masjid di tengah-tengah masyarakat. Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita bahwa salah satu benteng untuk diri kita, untuk menjaga kita adalah masjid. Al-masjid hisnun. Masjid itu termasuk benteng bagi kita. Selama ini kita banyak di kalangan kaum muslimin hanya memahami bahwa masjid itu hanya tempat untuk melaksanakan ibadah sholat, terutama untuk melaksanakan sholat wajib Jumat, kemudian sholat sunnah Idul Fitri atau Idul Adha. Padahal masjid itu sebagai sarana, sebagai tempat untuk pembinaan umat, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Masjid digunakan sebagai sarana untuk mengatur strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan terbukti 10 tahun berada di Madinah, Nabi Muhammad SAW banyak mengislamkan masyarakat Madinah, bahkan sampai ke daerah-daerah sekitarnya. Yang utama, memang masjid itu sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk melaksanakan sholat, bersujud menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk melaksanakan i'tikaf. Tetapi pada zaman Nabi Muhammad SAW pernah, bahkan riwayat ini sangat kuat, Nabi Muhammad SAW membuat satu pendidikan, satu sekolah ketika